Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan Mimin doakan semoga rezekinya semakin lancar ya sob. Nah, untuk menemani para kaum rebaners, kali ini Mimin akan melanjutkan review film yang berjudul Tomb of Fallen Gods. Jika sobat-sobat belum menonton part sebelumnya, bisa dicek di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa berlama-lama, seperti biasa, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal film, memperlihatkan Chenan yang memasuki sebuah rumah makan. Ia merasakan ada aura pembunuh di dalam rumah makan itu. Karena merasa ada yang salah dengan tempat itu, Chenan memutuskan untuk pergi saja. Kemudian muncullah pemilik dari rumah makan itu yang menyambut kedatangan Chenan. Ia menawarkan penginapan yang tempatnya ada di lantai 2. Lalu Chenan berterima kasih atas tawaran tersebut, namun ia tidak akan menginap. Pemilik rumah makan itu yang bernama Jia mencoba mengeluarkan strategi marketing S3-nya nih, agar Chenan mau menginap di sana. Ia mencoba merayu dengan mengatakan jika nona yang dibawa Chenan pasti sedang kesakitan, apalagi di luar masih hujan deras. Ia juga mengatakan jika dalam radius 100 mil tidak ada penginapan lain selain miliknya ini. Dengan alasan itu, Chenan disuruh untuk menginap saja, dan di pagi harinya Jia akan mengundang tabib untuk mengobati Cuyu. Chenan yang menyadari jika Cuyu kondisinya semakin lemas, akhirnya ia pun memutuskan untuk menginap di tempat itu. Dengan keputusan Chenan itu, Jia pun tersenyum bahagia nih, seakan-akan ada rencana tersembunyi yang akan ia lakukan terhadap Chenan. Dan kecurigaan Chenan akhirnya terungkap nih dikala ia membuka jendela. Sudah ada beberapa orang yang mengawasinya. Di lantai 1, para tamu dan juga Jia sedang berdiskusi terkait gadis yang dibawa Chenan. Mereka ternyata sudah mengetahui jika itu adalah Tuan Putri Cuyu yang berasal dari Dongju. Jia sangat yakin jika ia tidak salah mengira-ngira bahwa itu memang Tuan Putri. Ternyata nih, mereka memang sudah sejak lama mengincar busur Hawi yang dibawa Tuan Putri. Mereka harus berhati-hati karena busur Hawi yang masih ada di tangan mereka. Kemudian Nyonya Mei yang merupakan gadis penari, ia meminta agar mereka semua menyerahkan urusan ini kepadanya. Nyonya Mei berspekulasi jika Cuyu yang sedang terluka itu pasti tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Chenan akan ia taklukkan dengan memberikan secangkir anggur yang sepertinya sudah diberi racun. Ternyata nih, Dongdong masih berada di bawah. Dengan ketakutan, ia memberanikan diri untuk menguping pembicaraan mereka semuanya. Di dalam kamar, Chenan terus memikirkan cara untuk keluar dari sana. Ia tambah bingung nih, dikarenakan Cuyu masih belum sadar dari pingsannya. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak-tidak kepadanya. Lalu Dongdong pun masuk ke kamar tersebut. Namun, ia malah mengira jika Chenan mau menggrepe-grepe Cuyu nih. Soalnya, pas ia masuk, Chenan sedang menidurkan Cuyu di atas kasur. Lalu Dongdong pun memarahi Chenan nih. Wah, jadi salah paham nih ya. Kemudian, Dongdong menceritakan semua yang ia dengar dari pemilik penginapan beserta para tamu-tamunya yang memiliki niatan jahat kepada mereka serta ingin merebut busur Hawi dari tangan mereka. Namun saat ini mereka tidak bisa kemana-mana, mengingat tempat itu sudah diawasi oleh para penjahat. Kemudian Cuyu pun terbangun dari pingsannya. Ternyata Cuyu sudah mengetahui jika para penjahat itu pasti menargetkan dirinya serta busur Hawi juga.
Lalu Cuyu ingin meminta bantuan kepada Cenan. Cuyu memiliki rencana jika dirinya nantinya akan mengalihkan perhatian para penjahat itu. Sedangkan Cenan disuruh untuk kabur dengan membawa busur Haoyi. Jika ia berhasil melarikan diri, Cuyu sangat memohon nih agar Cenan menyerahkan busur Haoyi ke istana Raja Dongsu. Hal itu dikarenakan jika kerajaan Dongsu tak bisa kehilangan busur Haoyi itu dan juga sangat membutuhkan busur Haoyi. Tak lama kemudian, Cuyu sudah tak kuat lagi nih. Ia menyuruh Cenan untuk segera pergi membawa busur Haoyi. Namun sayangnya, Cenan tidak menyetujui permintaan Cuyu itu. Karena jika rencana itu dilakukan, itu berarti Cuyu membantu Cenan untuk melarikan diri, sedangkan Cuyu sendiri membahayakan hidupnya demi membantu Cenan melarikan diri. Ia berkata, jika ia harus pergi, maka ia harus pergi bersama-sama. Widih, jiwa kejantanannya mulai keluar nih. Kemudian Cuyu pingsan kembali karena takut terjadi apa-apa. Cenan mengambil teratai api peri yang mereka dapatkan sebelumnya. Cenan mengambil sedikit bunga itu, lalu dimasukkan ke mulut Cuyu. Seketika itu juga, obat tersebut manjur nih. Namun, Cuyu malah menjadi kepanasan setelah memakan teratai api peri, ya walaupun hanya sedikit saja. Cuyu memarahi Cenan dikarenakan ia dengan sembarangan memberikan bunga itu. Padahal, seharusnya bunga itu diolah untuk dijadikan pil terlebih dahulu, dikarenakan bunga itu sangat sulit untuk diserap secara langsung. Wah, serba salah nih si Cenan. Ya memang gitulah, cowok selalu salah di mata cewek. Jadi sedih nih Mimin. Duh. Karena ia tak tahan akan panasnya, ia menggunakan teknik rahasianya. Namun karena tenaganya sudah habis, Cuyu tak mampu menggunakan teknik itu. Teknik itu dinamakan teknik peleburan langit dan bumi, yang prinsipnya adalah menggunakan kekuatan internal dari dalam tubuh seseorang yang mampu digunakan untuk mencerna makanan di perut dengan sangat cepat. Lalu, tiba-tiba ia menggoda Cenan nih dengan kata-kata manisnya, agar Cenan mau menyumbangkan kekuatan internalnya ke... Namun, Cenan tak mau menyumbangkannya, dikarenakan ia hanya di ranah pejuang tingkat 1, dan tak memiliki banyak kekuatan internal. Lalu, tiba-tiba saja, ada yang mengetuk pintu kamar mereka. Cenan segera menyembunyikan Cuyu dan busur Haoyi. Ternyata, itu adalah Nyonya Mei, yang menawarkan Cenan untuk minum anggur bersama-sama. Lalu ia pun memasuki kamar Cenan. Nyonya Mei mulai mencari keberadaan busur Haoyi. Namun sepertinya, ia tak melihat busur itu di kamar Cenan. Lalu, ia menuangkan anggur ke secangkir gelas dan diberikan kepada Cenan. Kemudian Cenan meminta untuk dihibur dengan tarian dari Nyonya Mei. Nyonya Mei pun menari di hadapan Cenan. Saat ia sedang menari, tanpa ia sadari, Cenan membuang anggur itu. Nampaknya, Cenan menikmati permainan Nyonya Mei. Sampai-sampai ia juga ikut menari bersamanya. Dengan kepintarannya, Cenan yang menari-nari dengan sengaja menjatuhkan anggur yang dibawa Nyonya Mei. Kemudian, Nyonya Mei keluar dari kamar untuk mengambil anggur kembali. Saat Nyonya Mei turun, mereka semua bertanya-tanya apakah ia gagal melakukan tugasnya, dan beberapa orang siap untuk membantunya. Namun Nyonya Mei yang terlihat kesal, ia tak mau ada seorang pun yang membantunya karena ia menganggap bisa menanganinya sendiri. Kemudian, Nyonya Mei kembali lagi ke kamar Cenan. Nyonya Mei yang akan membuka tempat tidur itu. Tiba-tiba, Cenan menyodorkan pisau dari arah belakang. Dan setelah itu, mereka pun saling bertarung. Cenan berhasil melumpuhkannya dan membuat cadarnya terbuka. Cuyu yang melihat itu, ia sangat kaget nih.
dikarenakan itu bukanlah Nyonya Mei, melainkan Zhu Xiang, yaitu kakak dari Zuyu. Zhu Xiang memberitahukan jika efek dari teratai api peri sangatlah kuat. Zuyu harus segera menggunakan teknik peleburan langit dan bumi. Karena kekuatan internal Zuyu tak mencukupi, sedangkan Zhu Xiang sendiri tak bisa menyumbangkan kekuatan internal. Dikarenakan ia adalah seorang Taois yang melatih energi sejati, maka kekuatannya tak bisa menyatu dengan kekuatan internal pejuang. Zhu Xiang memaksa Zenan menyumbangkan kekuatannya. Karena takut dengan Zhu Xiang, akhirnya Zenan bersedia menyumbangkan kekuatan internalnya. Namun sebelum Zuyu menyerapnya, ia membuat kesepakatan bahwa boleh menyerap kekuatan internalnya, namun hanya sedikit saja. Zuyu pun setuju akan hal itu. Sedangkan Zhu Xiang sendiri akan menjaga mereka berdua dari para penjahat. Penyerapan kekuatan internal itu pun dimulai. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga, di mana Zuyu tak mampu melepaskan penyerapan itu. Zenan terus berteriak nih agar Zuyu berhenti. Namun Zuyu sendiri kebingungan, dikarenakan ia tak bisa menghentikan penyerapan itu. Di sisi lain, para penjahat itu menyadari jika Nyonya Mei pingsan di dapur. Mereka lalu bertanya-tanya, siapakah yang menuju ke atas barusan jika Nyonya Mei sedang pingsan. Mereka pun segera memeriksanya. Kemudian terjadilah pertarungan antara Zhu Xiang dengan para penjahat itu. Terlihat Jia berhasil mendapatkan busur Houyi itu. Namun untung saja, Dong Dong dengan sigap berhasil merebutnya kembali. Zenan yang kekuatan internalnya terserap habis, ia pun merasa pasrah akan hal itu. Sedangkan Zuyu terus berusaha menghentikan penyerapannya. Kemudian, tiba-tiba saja keluarlah kekuatan Zenan yang lainnya. Zenan sangat terkejut nih. Ia menyadari jika itu bukan kekuatan internalnya, melainkan itu adalah energi sejati. Dan film pun bersambung.